Ketika ahli kitab menceritakan materi atau isi yang ada di kitab mereka, kowe kudu komentar atau nanggapi ini amanna billadzi unsila ilaina wa unsila ilaikum. Pokoknya amanna iman kita billadzi lan perkara unsila kang den turono apa ma ilaina maring kita wa unsila lan den turono apa ma ilaikum maring sira kabeh. Jika ada polemik dengan ahli kitab, kamu gak tahu kebenarannya, pokoknya ngomong napa amanna billadzi unsila ilaina wa unsila napa ilaikum. Bahwa ilahuna wa ilahukum napa wahid. Mungkin kalau terang mungkin kalau sampai Syawal sampai besan terang niki karena ini memang masalah-masalah sing ila yaumil qiyamah agak selesai. Jadi sampai nanti kita di neraka itu masih berdebat dengan ahli kitab. Jadi berdebat paling panjang kalian ahli napa kitab. Sampai neraka. Lah pokoke kula bolak-balik matur, kowe nek nang neraka ndonga jejer wong kafir sing kecangkeman ya. Aja sampai jejer wong kafir sing meneng. Oh neraka selawase ya nek jejer wong kafir. Mergi riyen jeng ben niku tiyang kafir nak ketemu sampean mlebu neraka. Sampeyan mlebu neraka kan mergo dosa. Paham ya? Kalau mereka karena napa? Kafir. Itu terus dinyek. Muga-muga ngenyek. Nyatane kowe iman yang mlebu neraka. Lha iku pengiran gak trimo. Beda. Jadi pengiran napa? Gitu. Tapi nak orang kafir menang aja. Makanya kita berdoa. Semoga ketemu orang kafir sing kecangkeman. Namanya nasi ngoten. Rubama yawaddul ladzina kafaru laukan muslim. Jadi kadang-kadang orang kafir itu ingin jadi Islam. Jadi itu ketika mereka ketemu orang-orang Islam yang fasik di neraka, lalu orang kafir itu komentar, maaf na angkum imanukum. Imanmu ora ono gunane. Nyatane padha-padha ning neraka. Sajane kayak sempat jawab, "Oh, beda. Saya masuk neraka karena fase, kalau kamu karena kafir." Apapun debat ini tidak penting karena kan tetap padha-padha. Allah tersinggung. Kalau Allah tersinggung itu beda. Orang yang iman kepada saya dengan yang mengkafiri saya beda. Terus dimasukkan ke surga. Sajane Allah ora kepengin nyelametno kowe, tersinggung wae. Tersinggung komen wae, medsos wae sing perkara wae komen wae, ono komen wae. Nah ini penting. Mulane tiba sing jenengan waca malam Jumat niku sae termasuk nerangno niku. Ngendikane Allah fa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasali bisyahadati kamang kadzdzabati adkhiluhumul jannata birahmati. Saya sudah bersumpah bahwa orang yang bertauhid secara murni apapun dosanya tidak akan sama dengan orang yang mengkafiri saya. Adkhiluhumul jannata birahmati. Mereka harus masuk surga birahmati. Padahal ini termasuk golongan-golongan sing dicap wasulu suyatuna bidunubihim wa khotoya idzam. Mereka datang soal Allah dengan salah-salah yang sebesar-besar gunung. Malaikatnya enggak siap. Sampai malaikat ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Dosane mun kados gunung entek. Karena gunungnya gunung Semeru lah gunung mungkin Merapi ya mun kuwathah. Paham ya? Tapi ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Termasuk kalau cerita kasus pulau, kasus pulau itu saya menemukan kebenaran sejati. Begini logikanya. Pulau kan beberapa, apalagi saya juga baca teks-teksnya orang-orang liberal ya, yang menyudutkan Islam, menyudutkan agama. Logikanya itu gampang begini, sampai nak kepengen iman itu bil akli ya, iman itu harus dengan akal. Sampai dikatakan ladina liman la aklal. Begini logikanya begini. Meskipun logika ini tidak menjadi faktor kita iman, tapi ini saya terangkan. Dan saya ketemu Allah, saya yakin ini benar. Misalnya orang Nasrani kan meyakini Tuhan itu 3. Logikanya kalau ingin masuk surga harus kesepakatannya Tuhan 3. Padahal Tuhan 3 ini kan nggak nyata. Nggak nyatanya yang 2 pasti tidak Tuhan, yang Tuhan hanya Allah. Kalau nyata Tuhan harus rapat dulu. Paham ya? Itu sebab itu mereka masuk surga sulit. Terus kalau orang ateis atau orang yang anti Tuhan, yang namanya faktor itu harus amrin maujudin. Yang namanya sebab itu harus sesuatu yang wujud. Yang menyebabkan kita ke surga ya harus sesuatu yang wujud. Yang bisa mengentas kita dari neraka ya harus sesuatu yang wujud. Sementara mereka meyakini nggak ada Tuhan. Berarti kan sama dengan mengatakan tidak ada penyelamat. Sehingga nanti di mahsyar kata Allah, semua orang akan diikutkan keyakinannya masing. Mereka yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada sebab yang bisa menyelamatkan dia dari
neraka. Ya sudah dibiarkan. Karena mereka yakin nggak ada sebab atau nggak ada Tuhan. Sebut saja Tuhan itu sebab. Kalau dalam ilmu objektif kan Tuhan itu sebab. Pokoknya ya. Saya pernah debat sama orang PKI, ini betul, kisah nyata. Pernah debat sama orang PKI. Pak Bahak, Tuhan itu buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Kan bisa saja Tuhan itu nggak ada. Agama itu candu. Orang yang frustasi diiming-imingi surga gini-gini. Agama itu candu. Ya terus saya bilang gini, yo saya udah gedeng bareng, goblok bareng. Bahwa alam raya ini wujud tanpa apa? Sebab. Nah sebab ini menurut Islam disebut Tuhan. Entah kamu katakan sebab itu kausa prima atau apa, atau yang jelas sebab ini harus ada. Sebab ini harus. Nah sebab ini menurut kita disebut Tuhan, karena Tuhan itu musabbibul asbab. Mungkin orang lain bisa kausa prima, bilang kausa prima atau apa, yang jelas kita butuh sebab. Makanya ini kan ilmu akal, kata ulama-ulama mantek. Alam ini rubah, kalau rubah butuh yang merubah, subjek berubah. Berarti butuh sesuatu yang wujud. Lah yang wujud ini kita sebut Tuhan, kita sebut Allah. Makanya iman pertama adalah yakin ada zat yang wajibin wujud. Karena alam kadung ada. Kalau ada berarti sebabnya harus ada. Alam ini kan kadung ada. Berarti sebabnya harus. Nah, sebab yang harus ada ini kita sebut wajibil wujud. Harus punya eksistensi wujud yang paling absolut. Kita sebut apa ke dalam ilmu tauhid? Allah itu zat yang wajibil wujud. Artinya akal yang normal itu nggak bisa bayangkan kalau alam ini tanpa sebab. Nah tentu pikiran akal hanya mengatakan sebab atau musabbibil asbab. Lalu menurut Islam itu disebut apa? Gitu, lalu menurut Islam. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang masuk neraka, orang PKI atau orang komunis atau orang ateis masuk neraka, dia kan kadang yakin nggak ada Tuhan. Ya sudah biarkan saja, nggak ada yang menyelamatkan. Dia yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada penyelamat. Kalau yang yakin Tuhannya tiga, ya sudah nunggu rapatnya Tuhan tiga tadi. Kalau Tuhan tiga itu fakta. Kalau tidak fakta, Tuhan satu nggak mau menyelamatkan, karena kadung dituduh ketiga, kan nggak keren dituduh tiga. Orang Jawa semuanya aku dewi anda, honor rival. Nah makanya kan di antara hadis sahih itu ada menyebut lihat tabi'akul umatin matabi. Semua umat ditakdir mengikuti apa yang mereka sembah zaman di dunia. Sehingga kalau yang menyembah kehampaan ya disuruh meneta tolong kehampaan. Makanya saya pernah baca buku itu, ada orang Syria itu liberal sekali, dia berpikir liberal sekali. Tapi dia berani demo sampai rusuh, bahkan sampai diduduki polisi demi demokratisasi, demi bela HAM demokratisasi. Itu lucunya, dia tobat itu gara-gara ketemu santri itu ditanya, Pak, nanti kalau kamu di akhirat terus masuk neraka, apa kamu bilang, wahai demokrasi, selamatkan kami. Demokrasi itu tidak wujud, yang wujud itu Allah. HAM itu tidak wujud, yang wujud itu Allah. Kamu hanya bisa meminta tolong sama sesuatu yang apa? Wujud. Hanya dia tobat. Karena dia mengimani sesuatu yang tidak wujud. Nah, ini penting kalau aturakan. Nah ini makanya ngendikannya pangeran, kowe kudu iman sing tenanan. Iman be Allah itu nak akal murado Allah itu sapa? Anggap Allah itu sebab. Alam kadung ono berarti sebabnya luwe ono. Lah luwe ono iki disebut wajibil wujud. Dan sing mesti wujud. Maknane wajibil wujud lain tasawwaru adamu, tidak kebayang kalau alam ini tanpa sebab. Ya ini kita sebut Allah Subhanahu wa taala. Eling-eling. Kowe kudu yakin iman niku kudu ngerti. Ngerti itu kudu mikir. Mengenai iman itu ora jumlah kalimat la ilaha illallah tapi fa'lam itu ngono ngerti. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, tentu kita ini punya dosa. Mungkin ada yang pernah maling, pernah korupsi, pernah dolong wedok yang haram macam-macam. Terus dawuh pangeran fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambika. Ai li hadil kalimah. Dawuh Abdul Hasan Asy'ari. Kamu setelah yakin la ilaha illallah baru sah istighfar. Karena dengan iman yang benar kamu baru berhak di sepuro pangeran. Tapi kalau kamu imannya nggak benar, nggak berhak di sepuro. Karena untuk berhak di sepuro iman dulu. Makanya bertanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah kalimat la ilaha baru berhak wastaghfir lidzambika. Karena untuk bisa dimaafkan tauhidnya harus benar. Itu makanya kiai Jawa itu nak wiridan itu sedurunge istighfar fa'lam annahu la ilaha illallah lagi istighfar. Jangan balik istighfar dulu baru. Nah di sini tahlilan tuh dulu mana?
dulu istighfar, ya sekadung apa. Tapi itu sebenarnya ada masalah itu agak ketun aku nerang. Wah, kasus sensitif. Normalnya, berarti mereka betul madzhab Syadziliyah, madzhab pokoknya melaku. Tapi itu ya tidak bisa dikatakan salah, karena yang melapatkan juga nggak tahu salah apa enggak kan ya tidak tahu. Tapi jelas ayatnya itu falam annahu la ilaha illallah. Terus setelah la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Artinya untuk istighfar diterima Allah kamu harus min ahli tauhid. Tauhidnya kamu benar, iman kamu benar, baru minta maaf itu dimaafkan. Tapi kalau tauhidnya salah, seperti orang-orang kafir, bahwa sosialnya baik, perilakunya baik, dia tetap nggak diampuni Allah karena dia apa? Kafir. Makanya falam annahu la ilaha illallah. Terus lagi wastaghfir lidzam. Jadi wale ya. Lane nak istighfar dalu-dalu ya model lewat pisan pindho terus nabi apa? Istighfar. Karena yang melegalkan, yang mengesahkan istighfar kita adalah kalimat la ilaha illallah. Wis niku jelas. Mosok ngene, no? Istighfar saja kan? Ya rawi tetap apa? Barang apa tetap ulah balik dan barang apa tetap. Dua satu saya ulah balik tetap apa? Jadi buju ulah balik tetap apa? Saya ngelak, saya tetap elek. Gak usah dijerok-jerok no, ini sensitif. Tapi secara ilmiahnya seperti itu. Kalau nggak ada kitab Syadziliyah, bapak saya sangat-sangat Syadziliyah. Memang kalau madzhab pelaksana Syadziliyah itu sababul ghufran adalah kalimat tauhid. Jadi untuk diampuni sebab utamanya itu kalimat tauhid. Merbayatnya kan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Orang-orang malaikat yang membawa aras itu selalu membaca tasbih dan mereka memintakan maaf lil ladzina amanu. Asal kita iman itu sudah diistighfarkan sama malaikat yang ada di aras. Makanya saya termasuk kiai yang jarang istighfar, bukan karena sombong. Saya itu iktifa ngalap cukup istighfar para malaikat, dan itu saya anggap lebih mandi karena sudah dekat. Dan kita juga dimintakan maaf oleh Rasulullah karena Nabi diberi kitab Allah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat Muhammad, mintakanlah ampun untuk kesalahan kamu dan kesalahan orang mukmin dan mukmin. Maharnya apa? Ya iman dulu tadi. Sebab itu kalimat tauhid ini muqaddamah didahulukan sebelum apa? Istighfar. Itu cara pikiran siapa? Abu Hasan Asy'ari. Tapi nak mazhab sampai yang diwali, yang terbaik sampai mazhab tandingan, no? Mungkin sampai lebih benar ya mungkin. Yang jelas nak barang apik itu wali tetap. Ya, jadi nggak usah dirubah. Jangan pulau kriminal. Barang mau sampai ke wali. Tapi secara ilmiah sampai itu salah. Tapi kan Allah sakit mau nombor sesuatu sing kayak ini ya, Allah apian. Allah beda dengan ahli fikih sekali rata cocok menirasa. Tapi Allah boten. Menjelaskan mana kalau suwon dia kalimat tauhid itu wajah la ilaha illallah. Nah kue maknani Allah kurang. Wis anggap Allah itu musabbibil. Makanya kata Imam Ghazali, jika kamu Allah itu figur yang kamu tidak tahu karena gua anggap abstrak, enggak apa-apa. Akal kamu masih bisa menyebut Allah itu Khaliq. Makanya Allah pertama menurunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena Allah itu tidak diketahui orang Arab Allah itu siapa. Tapi mereka hanya dilatih bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan langit bumi. Kan mereka kadung di langit bumi. Kadung ada langit bumi, kadung ada. Tentu kalau kadung ada ya harus ada penciptanya. Itu surat pertama turun itu tidak nyebut kata Allah. Karena kata Allah ini kata yang hanya dikenalkan oleh Islam, tapi tidak dikenal oleh akal. Akal hanya tahu kalau alam ini punya sebab. Tapi kan akal nggak tahu kalau penyebab itu namanya Allah. Yang tahu Allah itu Islam, artinya riwayat apa? Nah, kita hanya tahu alam ini pasti ada yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kita ada, terus kemudian ada, berarti ada pencipta. Terus Iqra wa rabbukal akram. Masih wa rabbukan Tuhan kamu. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Jadi kata Allah, surat kedua yang masih enggak nyebut kata Allah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Masih wa rabbaka dan Tuhan kamu. Kalau kamu enggak tahu Tuhan itu namanya Allah, ya anggap saja Tuhan itu pencipta.
Jadi di sini pentingnya tadrib, pentingnya proses dakwah. Jadi nggak langsung ngomong, dikenalkan bahwa zat yang menciptakan kamu. Ya Yohana suruh Rabbakum soal Allah ini. Kalau aku nggak ada ya Yohana suruh dulu, karena Allah itu nggak dijangka akal, makanya disebut Rabbakum yang sudah dikenali apa Allah ini. Kalau aku makanya ya Yohana suruh Rabbakum alladzi khalaqakum. Enggak ada ayat ya ayyuhan nasu budu Allah, karena nanti Allah itu siapa? Paham ya? Lebih mudah kamu nyembah zat yang menciptakan kamu. Lalu kan mereka penasaran itu siapa ya Rasulullah? Itu siapa? Setelah Islam itu siapa? Terus Islam mengajarkan pencipta itu bernama Allah. Mana sampai sing yakin ngaji be ulama bil waras ya. Terus nak gawe urutan nak iso ya kalimat tauhid se. Nak iso, nak iso saisane timbang rubah tahlil dia mau ngake malah rasi sangoni malah bener aja bid'ah mereka gak bener ya. Jadi Dawi Abdul Hasan Asadili itu fa'alam annahu la ilaha illallah, terus setelah itu baru wastaghfir lidzambik, bahwa keberhakan kita mendapat ghufrannya Allah, ampunan Allah adalah setelah tauhid kita benar. Sehingga setelah tauhid benar kita nanti masuk neraka, ya akan dimasukkan ke surga. Ketika kita masuk surga, wong kafir gedon rubama ya wadul ladzina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir senang sekali kalau mereka menjadi muslim, karena ternyata orang muslim yang paling fasik pun diselamatkan dari abadi di neraka. Nah, mana yang senang itu orang Islam, sebagai keren, Islam itu apa? Keren. Karena sekiranya lah, bingung lah, semua menghujat lah. Wah Islam itu keren, keren dunia akhirat, keren dunia akhirat.